Menantu Dewa Perang. Bab 411. Memasuki gua. Ali tidak bisa percaya dengan apa yang dia dengar, aku sungguh kecewa. Mata Ali terlihat cemberut dan dia sepertinya sangat marah. Aris tidak bisa melakukan apa-apa selain menundukkan kepalanya, maaf. Yasmin segera menyela, sudah, tidak perlu marah kepada anak kecil. Aris, pernahkah kamu melihat orang yang meninggal karena penyakit? Aris menggelengkan kepalanya, tidak. Begitu orang-orang di desa sakit, kepala desa akan segera mengisolasi mereka di tempat yang terpencil. Bahkan jika ingin berbicara dengan saudara sendiri, mereka harus dipisahkan oleh tembok. Tubuh Yasmin merinding dan sepertinya dia menyadari sesuatu. Yasmin telah menerima pesan dari Freya dan mengetahui racun STX yang mengerikan itu. Orang biasa tidak akan bisa tahan dari racun itu. Begitu mereka sakit, mereka akan segera terinfeksi dan menjadi orang abnormal yang disebutkan dalam pesan Freya. Oke, kamu antar kita ke dalam gua saja, Yasmin menghela napas dalam hatinya. Semua orang mengikuti Aris dan berjalan ratusan meter sepanjang sungai. Kemudian, mereka berhenti di bawah gunung dan melihat gua yang besar itu. Beberapa rumput liar telah tumbuh di depan pintu masuk gua dan beberapa monyet sedang memetik buah di samping rumput liar itu. Ini guanya, ucap Aris sambil berhenti di pintu masuk gua. Mata Yasmin mengarah ke dalam gua yang gelap dan mengerikan itu, angin dingin yang menusuk tulang bertiup keluar dari mulut gua dari waktu ke waktu dan membuat semua orang bergidik. Setelah menatap gua itu untuk beberapa saat, Yasmin akhirnya bertanya, apakah kamu pernah masuk? Aris berkata, aku sudah masuk beberapa kali, di dalam ada banyak barang berharga dan sudah aku jual. Tapi aku tidak bisa memindahkan barang yang terlalu besar. Yasmin sudah mengerti, tampaknya tembok batu yang runtuh itu menghancurkan beberapa tempat dari pusara Gunung Partam, menyebabkan beberapa harta emas dan perak yang di pemakaman terbuka. Ali berkata, Aris, apakah kamu pernah melihat sesuatu yang aneh di dalamnya? Aris tiba-tiba menggelengkan kepalanya, tetapi matanya terbuka lebar dan seolah sedang memikirkan sesuatu yang mengerikan. Aku tidak berani masuk terlalu dalam, sering ada hantu yang menangis di dalam. Kemudian setiap kali aku masuk, aku bisa merasakan hawa kematian yang begitu dingin. Yasmin mengangguk dan mengulurkan tangannya untuk membelai kepala Aris, baik, kamu bisa kembali. Ali memberikan segepok uang kepada Aris sebagai tanda terima kasih. Anak itu terlihat begitu bahagia pertama-tama, matanya bersinar seperti matahari ketika melihat uang itu. Kemudian Aris memberi hormat kepada Ali dan orang-orang di belakangnya, aku pergi dulu, hati-hati ya. Saking bahagianya dengan uang di tangan, Aris sampai pergi dengan melompat. Melihat penampilan anak yang begitu polos, semua orang tidak bisa menahan perasaan gemas mereka. Selanjutnya, Ali memimpin jalan untuk semua orang dan memasuki gua. Embusan angin dingin bisa dirasakan di kulit badan semua orang. Di sisi lain, Aris yang dengan senang hati melompat-lompat bersama uang di tangannya sedang berjalan menuju kebun teh. Anak itu bersenandung dengan bahagia. Tetapi sebelum dia bisa pergi jauh, tiba-tiba dua orang menghalangi jalannya. Roger dan Ferawati. Aris secara insting menjadi waspada, apakah kalian mencari Paman Ali? Ferawati dan Roger bertukar pandang, lalu Roger langsung menusuk hati Aris dalam seketika. Membunuhnya langsung. Kita datang secara rahasia kali ini dan tidak boleh ketahuan siapapun. Kamu bisa salahkan kehidupan kamu sendiri, istirahatlah dengan tenang, ucap Roger sembari dengan santai melemparkan jasad Aris ke sungai terdekat. Ferawati dan Roger membunuh orang tanpa rasa bersalah di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang membunuh seekor babi. Memang kalau hati seseorang sudah busuk, mereka tidak akan merasa bersalah ketika membunuh. Ferawati bahkan tidak memandang tubuh anak kecil yang hanyut itu, guru, ayo cepat. Iya. Mereka segera masuk ke dalam gua. Tidak jauh di belakang, Jason, Freya, dan Winda juga bergegas. Ketika mereka mendekati gua, mereka bisa melihat mayat yang mengambang di atas air, darah mayat itu masih panas setelah dibunuh. Jason segera turun ke sungai itu dan memeriksanya. Anak kecil ini seharusnya penduduk desa Tamurai yang baru saja terbunuh. Berarti selain Yasmin dan yang lainnya, ada master lain yang telah masuk. Jason tidak salah menggunakan istilah master, karena dada Aris tidak meninggalkan bekas luka, tetapi hatinya hancur.
Itu adalah metode bela diri yang pasti datang dari seorang master. Winda tampak serius dan marah, siapa yang berani? Sepertinya tidak ada orang di antara 3 kota yang berani mengikuti tim investigasi, kan? Jason tidak berpikir lama, ada. Winda langsung bertanya, siapa? Jason menjawab, Roger dan Ferawati. Freya dan Winda tertegun ketika mendengar Jason. Kemudian Freya berkata, Junior benar, menurut pengetahuanku mengenai Roger, dia adalah seseorang yang memiliki ambisi serigala dan kemungkinan besar dia akan mengikuti guru ke pusara kuno ini. Kita harus hati-hati. Winda dengan penasaran bertanya, memang Roger memiliki keberanian seperti itu? Masih berani bertindak secara pribadi? Freya berkata, meski kekuatan Roger tidak terlalu kuat, tetapi status yang dia miliki luar biasa. Adik perempuannya memiliki anak yang hebat bernama Evan. Jason bertanya, seberapa hebat? Freya tampak sedikit takut ketika membicarakan Evan. Evan belajar seni bela diri pada usia 3 tahun dan menjadi master seni bela diri pada usia 6 tahun. Lalu membuka wahyu pada usia 9 tahun dan menjadi master alam transenden. Evan adalah jenius pertama sejak gerbang mistik didirikan dan dia dikenal sebagai masa depan provinsi SJ. Pemerintah provinsi bahkan ingin menyerahkan posisi mereka kepada Evan selama dia inginkan, tetapi Evan menolak. Jason merinding ketika mendengar itu. Masa depan provinsi SJ. Bukankah julukan ini begitu menakutkan? Hal ini melebihi imajinasi Jason. Butuh beberapa saat sebelum Jason kembali sadar, senior ketujuh, bagaimana jika dibandingkan denganmu? Freya tersenyum pahit, meski aku dipuji sebagai putri kebanggaan gerbang mistik, aku hanya seorang gadis yang menawan. Jika seluruh murid di gerbang mistik digabung, kekuatanku mungkin bisa mencapai 4 besar. Dan Evan tidak diragukan lagi adalah yang pertama. Bahkan jika murid-murid dari 4 besar melawan Evan, mereka masih bukan lawan Evan. Jason menarik napas dalam dan mulutnya tertutup erat untuk waktu yang lama. Sungguh mengerikan. Jason meremas tinjunya dan berpikir, bagaimana mungkin ada seorang jenius yang begitu kuat di dunia ini? Dibandingkan dengan orang seperti itu, hanya seperti perbedaan antara semut dan naga. Mengapa sama-sama manusia, tetapi memiliki perbedaan yang begitu besar? Freya berkata, Roger bergantung kepada hubungan ini, membuat semua orang tidak berani melawannya. Kali ini mereka diam-diam mengikuti guru ke pusara Gunung Partam. Aku khawatir mereka berkolusi dengan Evan. Jika Evan benar-benar campur tangan, bahkan guruku yang menjadi salah satu dari 7 teratas bukan lawannya Evan. Kita harus bertarung dan menentukannya dengan cepat. Ayo pergi. Jason dan Winda terburu-buru mengikuti Freya ke pusara Gunung Partam. Tidak lama setelah Jason memasuki pusara Gunung Partam, seseorang berjalan keluar dari hutan belakang. Jika Jason melihat wajah orang itu, badannya pasti akan gemetar ketakutan. Orang itu adalah Alexander. Alexander mengenakan gaun merah, memiliki alis tebal, mata yang besar dan hitam legam sampai cahaya pun tidak bisa terlihat dari matanya. Seluruh kulitnya berwarna biru dan penampilannya sudah seperti mumi. Dia hanya berdiri tidak jauh dari gua itu dan menatapnya. Akhirnya Alexander maju 1 langkah dan masuk secara perlahan. Bersambung. Ban 412. Makam Fatu. Jason bisa merasakan hawa dingin ketika memasuki pusara kuno itu, angin yang bertiup dari segala arah memukul wajah dan badannya. Jason yang sudah memiliki darah matahari seharusnya tidak terkena dampak dari udara dingin itu, tetapi pria itu masih merasakan hawa yang menusuk sampai ke tulangnya. Bisa dilihat betapa suramnya tempat itu, sebuah tempat yang kekurangan sinar matahari, bahkan kamu tidak bisa melihat jari-jari sendiri dengan baik. Winda menahan rasanya takutnya dan berkata dengan lembut, apakah kita tidak menggunakan obor? Freya menggelengkan kepalanya, tidak, di dalam terlalu gelap. Jika kita menggunakan obor, kita dapat dengan mudah terlihat oleh Roger. Selain itu, banyak ruangan yang disegel di dalam, kita bisa kehabisan oksigen jika menggunakan obor tanpa hati-hati. Winda menganggukkan kepalanya, sepertinya wanita itu sudah mengerti. Untungnya, kekuatan mereka bertiga bukan hal yang sepele dan penglihatan mereka jauh di atas penglihatan orang biasa. Tetapi di lingkungan yang gelap gulita itu, bahkan mereka tidak dapat melihat jalan sekitar mereka. Setelah berjalan sekitar 10 menit,
mereka melihat sebuah gerbang terang yang terbuat dari batu. Beberapa tanaman bercahaya tumbuh di dindingnya, seperti kunang-kunang dan bintang yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul untuk memberikan efek pencahayaan yang sangat baik. Freya segera menyadari gerbang apa itu, ini seharusnya adalah gerbang pertama pusara Gunung Partam. Jika kita masuk dari gerbang barat, kita akan mencapai ruang utama pusaranya lebih cepat. Namun, memasuki dari gerbang ini berarti ada beberapa mekanisme perangkap di dalamnya, kita harus lebih hati-hati. Freya yang memiliki kekuatan paling besar melangkah pertama ke gerbang itu. Jason dan Winda mengikuti Freya dari belakang. Freya membuka gerbang besar itu dan begitu mereka memasuki gerbangnya, Jason bisa merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih padat dan tebal. Dalam bahasa lain, tekanan di tempat itu sangat besar, setidaknya 2 kali tekanan udara dari luar. Orang biasa akan merasa sangat tidak nyaman di bawah tekanan ini, mereka akan merasakan badan dan napas mereka menjadi lebih berat. Tapi kebugaran Jason sangat baik dan setelah sedikit penyesuaian, pria itu sudah merasa baik-baik saja. Dengan tempat yang memiliki kekurangan oksigen itu, Jason harus mengurangi pernapasannya sebanyak mungkin dan membuat napasnya lebih lembut. Freya berkata sambil jalan, ketika aku memasuki gerbang pertama, aku sudah menyadari tekanan udara yang sangat tinggi di sini, bahkan oksigen di sini sangat tipis. Tempat ini memang luar biasa, semua orang harus berusaha untuk tidak bergerak terlalu keras dan menjaga pernapasan tubuh supaya tetap stabil. Aku jamin semakin kita masuk lebih dalam lagi, semakin buruk situasinya. Freya berpengetahuan luas karena pengalamannya yang banyak. Setelah berjalan selama beberapa menit, konsentrasi oksigen di sekitar mereka menjadi lebih tipis lagi dan tekanan udara meningkat banyak. Kemudian mereka menemukan sebuah lorong yang mencurigakan, anak panah dan pisau-pisau berserakan di tanah. Di kedua sisi dinding terdapat banyak lubang dan patung-patung yang kepalanya diukir seperti kepala monster. Jelas sekali bahwa sebuah perangkap telah diaktifkan. Namun, tidak ada bercak darah yang tersisa dan sepertinya tidak ada yang terluka. Winda bertanya sambil berjalan, perangkap ini jelas baru saja diaktifkan, aku tidak kaget jika ayahku yang berada di sini 10 tahun lalu memicu mekanisme ini ketika dia masuk. Tapi kenapa perangkap ini bisa dimulai kembali? Freya berkata, beberapa perangkap memang bisa dihidupkan kembali. Pengaktifan perangkap memerlukan sistem tenaga yang umumnya didorong oleh aliran air di dekatnya. Perangkap tersebut akan dimulai kembali setelah beberapa saat. Freya sedikit demi sedikit melangkah ke depan. Jalan di hadapannya semakin besar dan kadang ada beberapa tanaman bercahaya di dinding, menerangi jalan di depannya. Tetapi karena semua orang sangat berhati-hati, mereka membutuhkan waktu 10 menit untuk melewati tempat itu. Bagian yang mereka lewati sangat panjang, begitu banyak tikungan dan jalan buntu di setiap jalan yang mereka ambil. Jarang ada pusara kuno yang begitu rumit. Akhirnya, mereka menemukan sebuah gerbang di ujung jalan. Gerbang yang Jason lewati sebelumnya hanya gerbang batu biasa yang tebal. Kali ini, gerbang yang mereka lihat lebih tebal dan berat, bahkan memiliki mural indah yang diukir dengan sangat halus bagaikan sutra di gerbang tersebut. Ukiran di gerbang itu seperti pola yin-yang, lalu 4 sosok orang mengelilingi yin-yang itu, seperti sedang melindungi sesuatu yang berharga. Garis pemisah antara terang dan gelap yang berbentuk es di tengahnya digantikan menjadi seorang wanita. Jason yang mahir dalam mengukir berhenti dan menatap ukiran itu untuk waktu yang lama, pria itu mengagumi dan mempelajari arti di balik ukiran tersebut. Akhirnya Jason bergumam, ini adalah ukiran yang sangat indah. 4 orang, 2 pria dan 2 wanita bergandengan tangan untuk membuat sebuah lingkaran, bersama-sama menjaga wanita di tengah yin-yang. Seharusnya wanita di tengah yin-yang ini adalah Ratu Salju dari Gunung Cheron. Freya mengetahui cerita tentang Ratu Salju dari Gunung Cheron dengan cukup baik, aku mendengar bahwa Gunung Cheron memiliki ratusan klan yang selalu bertarung satu sama lain, membuat rakyat hidup susah dan kelaparan. Kemudian, satu orang bernama Salju menyatukan seluruh klan yang berada di Gunung Cheron. Seperti yang kamu katakan Jason, 4 orang yang di ukiran itu adalah 4 penjaga di bawah salju, dan salah satunya adalah Fatu. Jason mengulurkan tangannya untuk menyentuh garis ukiran itu, tapi mural ini tidak memiliki tulisan lain. Ada 2 pria yang menjaga,
satu pria memiliki janggut yang kasar dan terlihat kuat, dan seorang pria muda yang lembut. Fatu seharusnya adalah pria berjanggut kasar ini, kan? Freya berkata, seharusnya begitu. Kamu lihat tulisan merah kecil di alis Fatu. Bisa dilihat bahwa ini adalah makam milik Fatu. Freya menarik napas dalam dan memimpin masuk. Jason dan Winda mengikuti Freya dengan hati-hati. Begitu mereka memasuki gerbang, Jason terpana melihat pemandangan di depannya. Tempat itu bukan lagi lorong, tetapi ruang bawah tanah yang besar dengan danau lava panas. Udara panas menghantam wajah mereka dan memberikan tekanan besar. Tekanan udara di situ sudah mencapai 3 kali lipat lebih besar dari dunia luar. Dengan tekanan seperti itu, bahkan seorang master seperti Winda merasa sangat tidak nyaman dan harus mengeluarkan energi dalamnya untuk melawan hawa panas itu. Danau lava yang begitu luas dan panas dengan dinding gunung di kedua sisi dan sebuah jembatan yang melintasi danau lava itu. Di ujung jembatan bisa terlihat cahaya samar yang berkedip. Freya menunjuk ke ujung jembatan, lihat, seharusnya di ujung jembatan itu adalah makam utama. Kita akan menyeberangi jembatan dan memasuki makam utama. Jason menatap Freya sejenak dan bergumam, aku mengerti mengapa Fatu dimakamkan di sini, racun STX sulit bertahan di bawah suhu lava yang begitu tinggi. Dengan cara ini, racun STX tidak dapat keluar ke dunia luar. Tetapi ketika Alexander datang ke sini 10 tahun lalu, dia membawa racun STX keluar. Freya sepertinya setuju, masuk akal, ayo kita pergi. Freya memimpin dan berjalan di atas jembatan terlebih dahulu, menyeberangi jembatan yang sepanjang 1 kilometer dan akhirnya berdiri di pintu masuk makam utama. Di depan pintu masuk, terdapat jejak kaki orang di tanah. Sepertinya Yasmin, Roger, dan yang lainnya sudah masuk. Pada saat itu, Jason berhenti dan melamun ke suatu tempat. Bersambung.